mengikuti arahan Allah untuk bersujud kepada Adam, yakni mentiadakan dirinya di hatinya. Berhubung iblis tidak makrifat, ya akhirnya makrifatnya kepada hawa nafsunya sendiri yang dipertuhankan selama ini. Itulah bukti bahwa iblis tidak makrifat seperti yang digaung-gaungkan oleh manusia selama ini. Iblis lebih makrifat daripada manusia. Kata siapa? Kan kata manusia. Tapi kata saya, iblis itu hakikatnya tidak makrifat, tapi merasa makrifat. Bila memang benar-benar iblis itu makrifat, tentunya sudah tak merasa makrifat lagi karena iblisnya, karena setannya, karena hawa nafsunya, karena manusianya sudah tak merasa makrifat lagi. Bagaimana mungkin iblis, manusia, setan merasa makrifat sementara di dalam hatinya tak ada yang maha makrifat. Sementara di dalam hatinya dirinya merasa ada, merasa makrifat daripada adanya Allah, daripada makrifatullah. Jadi bila memang benar-benar iblis itu makrifat, berarti pasti iblis dan setan itu jatuh tersungkur mengadamkan dirinya guna mengikuti perintah Tuhannya. Maka nyatalah Tuhannya sebagai pencipta dirinya. Bila iblis dan setan, bila hawa nafsu dan diri manusia sudah tak merasa, sudah tak punya makrifat lagi. Inilah hakikat makrifat itu. Selama manusia merasa dirinya makrifat, hakikatnya masih jauh dari makrifat. Akan tetapi bila manusia sudah tak merasa bermakrifat lagi, bila manusia sudah tak merasa hidup lagi, bila manusia sudah tak merasa punya badan lagi, dan bila manusia tak merasa bisa sholat ibadah lagi, maka nyatalah bahwa manusianya sudah sampai kesempurnaan kepada keadamannya yang ada hanya Allah. Apakah iman kita selama ini begitu? Bila iman kita selama ini begitu seperti imannya para nabi dan rasul, maka kita berhak mengakui jadidu imanakum bila ilaha illallah, memperbarui iman. Tapi bila iman kita tidak demikian selama ini, apa yang mau diperbarui? Wong selama ini kita tidak nyembah Allah, kita tidak mengabdi kepada Allah. Apanya yang mau diperbarui? Apa persekutuannya yang diperbarui? Apa kesirikannya yang diperbarui? Coba kita pikirkan. Maknanya yang bisa memperbarui itu siapa? Ya penciptanya, bukan manusianya. Bila imannya masih di dalam hawa nafsunya, bila yang ada di dalam hati hanya diri kita sendiri, sampai kapanpun kita takkan pernah bisa beriman, apalagi memperbarui. Iman saja tak punya, apalagi diperbarui. Tentunya yang diperbarui hanyalah kerajaan-kerajaan iblis dan setannya di hatinya selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita baca, marilah kita simak kitab-kitab suci yang ada di tiap-tiap diri Anda sendiri. Maknanya sucikanlah dirimu dari dirimu di hatimu.
Tiadakanlah dirimu dari dirimu di hatimu. Jangan kau wujudkan dirimu dari dirimu di hatimu. Jangan kau hidupkan dirimu dari dirimu di hatimu. Bila itu sudah terrealisasi, maka kau bebas dari menjadi Tuhan. Maka kau bebas dari menjadi Sang Pencipta di dalam dadamu. Maka Maha Sucilah Allah yang berkuasa atas diri kita di hati kita. Jadi munya, jadi kunya, jadi kitanya, jadi kaminya sudah bukan makhluk lagi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadamu daripada dirimu. Lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Lebih dekat kepadamu daripada hidupmu. Lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Jadi kalimatnya di sini wa nahnu, dan kami. Kenapa tidak aku saja dan aku lebih dekat kepadamu? Nah, kenapa tidak begitu? Kenapa kok kalimatnya wa nahnu dan kami? Kami berarti kan banyak. Maknanya kami di sini karena uripe Allah itu meliputi seluruh banyaknya manusia. Itulah kenapa kok Allah menyebut dirinya kami. Karena hidupnya Allah, karena uripe Allah meliputi seluruh alam semesta ini. Uripe Allah meliputi makhluk-makhluk hidup selama ini. Manusia, hayawan, iblis, setan, malaikat, jin, tumbuhan dan sebagainya. Itulah yang dimaksud kami itu. Contoh begini. Saya yang mempunyai suatu banyaknya baju, banyaknya celana. Jadi kalau saya bertemu dengan baju yang akan saya pakai, kan kalimatnya aku. Aku akan memakai dirimu. Aku akan memakai dirimu untuk kupakai. Tapi bila baju dan pakaian itu banyak yang aku miliki, yang saya miliki di depanku, pasti kalimatnya bukan aku lagi karena melihat banyaknya baju-bajuku. Wa nahnu, maknanya akulah pemilikmu, pemilik kamu semua. Karena yang dimiliki banyak sekali. Karena uripe Allah meliputi segala sesuatu. Kadang Allah bicara aku, kadang Allah bicara kami, kadang Allah bicara kita dan sebagainya. Bila berpegang teguh kepada tongkatnya bagi yang sudah baiat, maka tak akan ada kesulitan lagi di dalam menerobos, menyelami di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk memperbarui iman ini, iman kepada Allah yang sebenar-benarnya iman. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah imanmu di dalam hatimu bahwa tak ada Tuhan selain Allah. Maka ya harus di dalam hati kita tak ada diri kita dahulu. Baru nyata Allahnya. Bila di dalam hati kita yang merasa bisa baca la ilaha illallah. Bila di dalam hati kita masih kita yang merasa hidup.
Bila di dalam hati kita, kita yang masih merasa berkuasa atas kehidupan dan badan ini, selamanya kita takkan pernah bertuhan. Melainkan mentuhankan diri kita sendiri sebagai penguasa, sebagai pemilik, sebagai hak cipta atas hidup dan badan ini. Lalu bagaimana kita mau jadi imanakum sementara iman yang ada di hati kita masih iman kepada iblis dan setan, masih iman kepada hawa nafsu kita sendiri di hati kita, masih mengkuasakan diri kita sendiri daripada kuasa Tuhannya. Contoh, seolah-olah Allah tak mungkin di dalam hati kita. Allah bisa mengangkat termos ini. Allah bisa membuka termos ini. Allah bisa menuangkan kopi di dalamnya. Terus Allah bisa meminumkan kepada ciptaannya begini. Allah memberikan rasa nikmat di dalam yang diciptakan seperti ini. Bagi kita yang belum bertuhan, kita takkan bisa merasakan Allah di dalam kehidupan ini. Yang kita rasakan hanya makhluk-makhluknya saja. Yang kita baca hanyalah makhluk-makhluknya saja. Kita baca yang menggerakkan ini adalah Abdul Halimnya. Yang bisa menuang hanyalah Abdul Halimnya. Yang bisa meminumkan begini hanyalah Abdul Halimnya. Yang merasakan nikmat hanyalah Abdul Halimnya. Lalu apakah itu yang dikatakan sudah bertuhan? Wong di dalam hatiku yang jadi Tuhannya hanyalah Abdul Halim. Sementara Allahnya tak ada. Bagaimana Allah bisa menguasai Abdul Halim? Sedangkan Allah saja tidak ada bagi Abdul Halim di hatinya. Itulah fenomena yang selama ini tidak pernah kita pikirkan. Tidak pernah kita resapi. Kenapa? Karena kita masih terbelenggu dengan Tuhan diri kita sendiri selama ini. Kita masih terlena dengan kehidupan makhluk. Kita masih terlena dengan kehidupan dunia. Kita masih berbahagia dan bersenang-senang dengan diri kita sendiri daripada bersenang-senang, berbahagia dengan Tuhan yang menciptakan diri kita. Kita selama ini takkan pernah percaya bila yang bisa begini semua ini hanyalah uripe Allah. Kenapa? Karena uripe manungsane, karena hidup manusianya masih menjadi Tuhan di dalam hati kita. Jadi selamanya kita takkan percaya bahwa Tuhan itu ada kecuali kitalah yang mentuhani di dalam hidup dan badan ini selama ini. Lalu apanya yang mau diperbarui? Lalu apanya jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kecuali Anda datang untuk berbaiat. Kecuali Anda datang kepada Tuhan dengan rela dan ridho. Dibimbingkan perjalanan-perjalanan ini kepada yang ditunjuknya. Jadi jangan sampai kedahuluan ajal menjemput. Maka itu sakit rasanya. Sakit rasanya ketika kita masih bercinta-cintaan dengan diri kita sendiri. Ketika kita masih bercinta-cintaan dengan apapun yang kita miliki. Ketika kita masih bercinta-cintaan dengan keluarga yang selama ini kita cinta-cintai. Seketika dipaksa kita kembali
pulang kepada Allah dengan meninggalkan semua harta-harta yang kita cintai. Dengan meninggalkan cinta-cinta terhadap anak, istri. Dan kita menanggalkan dengan paksa dan siksa badan dan hidup ini. Sungguh sangat amat sakitnya. Ibaratkan kambing disayat, dipisahkan antara daging dan kulitnya. Itu masih 1000 kalinya rasa sakitnya ketika semua itu diambil dengan paksa dan siksa oleh Allah. Dikembalikan lagi kepada sang penguasa. Karena selama ini yang jadi penguasa di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri. Maka dari itu untuk jalan menuju ini tidak cukup hanya menyimak dan menyimak di dalam paparan uripe Allah saja. Sedalam apapun, sementok apapun kepahaman Anda di dalam paparan uripe Allah, itu hanya teori saja. Hanya angan-angan wae. Manusianya yang masih merasa tahu. Manusianya yang masih merasa makrifat. Manusianya yang masih merasa berhakikat. Apa bedanya dengan iblis dan setan selama ini? Yang merasa dirinya bermakrifat, tapi sebenarnya jauh dari makrifat itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dipapah, selalu ditatah, selalu diperjalankan hingga hati kita sampai kepada Allah sehingga kita bisa jadidu imanakum bila ilaha illallah, di dalam tiap detik per detik selalu baru dan baru, selalu sadar dan sadar, selalu kita selalu berpasrah kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Inilah makna jadidu imanakum, jadi tempuhlah iman kita dulu baru diperbarui. Bila iman belum kita renggu, bila iman belum kita dapatkan, bagaimana mungkin kita bisa memperbarui iman saja tidak. Jadi iman dulu maka diperbarui. Sama halnya Anda memiliki kendaraan mobil atau motor, diperbarui pajaknya. Bila Anda tak punya mobil, Anda tak punya motor, apa yang mau diperbarui pajaknya? Motor dan mobilnya saja tak punya. Jadi harus punya mobil dan motor dulu, baru diperbarui pajaknya. Itu maknanya. Bila tak punya motor, bila tak punya mobil, apanya yang mau diperbarui? Wong tak punya motor dan mobil. Hanya orang-orang yang punya motor dan mobil lah yang bisa memperbarui pajak-pajaknya untuk dikendarai, guna untuk memperlancar segala kebutuhan dan keperluannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini, sebelum kita akhiri, kita gemahkan sholawat dhalimin daf'ul bala, agar kita terjaga dari kezaliman hati kita sendiri, dari diri kita sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin
وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri untuk yang di YouTube-nya saya mati.